Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas modul praktikum teori mikroekonomi 2 bab pertemuan ke-6, yaitu tentang model keseimbangan umum bagian 2. Nah, kita langsung untuk pembahasan soalnya aja ya. Yang pertama nih, diketahui ada dua petani beras yang memiliki fungsi produksi yang identik, yaitu Q sama dengan K pangkat 1/4, L pangkat 3/4. Namun salah satu petani memiliki tipe agribisnis yang lebih kapital intensif dibandingkan dengan yang lain. K1 sama dengan 16 dan K2 sama dengan 625. Jadi petani 2 yang lebih kapital intensif ya. Jika total suplai tenaga kerjanya itu 100, maka analisislah perbedaan total produksi Q. Saat yang pertama, alokasi tenaga kerja sama rata untuk kedua petani, artinya tenaga kerja untuk petani 1 itu sama kayak tenaga petani 2. Kemudian yang kedua, alokasi efisiensi tenaga kerja itu tercapai. Nah, kita langsung aja ya. Untuk yang pertama itu berarti masing-masing labornya tuh atau tenaga kerjanya itu 50. Karena kan total labornya ada 100. Berarti kalau dibagi 2 ya 50-50 ya. Nah, kita langsung aja dulu masukin fungsi Q-nya, yaitu untuk yang Q1 itu kan K pangkat 1/4, K-nya itu 16. Berarti kan 2L pangkat 3/4 ya. Q2-nya 5L pangkat 3/4. Nah, yang A kita masukin ya, L1 L2 nya kan sama-sama 50. Nah, setelah ditotalkan, Q totalnya itu ada 131,62. Oke. Lanjut yang kedua, alokasi efisiensi tenaga kerja tercapai. Nah, efisiensi tenaga kerja tercapai itu ketika MPL 1 sama dengan MPL 2 atau DQ per DL 1 sama dengan DQ per DL 2 ya, turunan Q terhadap L. Nah, kita turunkan nih dengan konsep matematika ya, kita dapatkan bahwasanya L1 sama dengan 0,0256 L2. Nah, kita substitusi ke persamaan dasar L1 sama L2 sama dengan 100 kan. Sehingga kita dapatkan L2-nya 97,5 dan L1-nya 2,5. Nah, setelah kita totalkan sama kayak yang A tadi ya, didapatkan total produksinya 159,12. Nah, di sini membuktikan bahwasanya ketika efisiensi tenaga tercapai, itu nilai Q-nya itu lebih besar daripada dibagi rata gitu. Jadi hal ini menunjukkan bahwasanya tidak semua itu harus dibagi rata gitu untuk mencapai sebuah hasil yang maksimum. Oke, lanjut ke yang nomor 2 ya. Nomor 2. Nah, nomor 2 agak panjang ini. Robinson memproduksi ikan X dan kelapa Y. Dia memutuskan untuk bekerja total selama 1.500 jam untuk memancing dan mengambil kelapa. Fungsi produksi untuk kelapa adalah X. Sorry, ini ikan mungkin ya, kebalik ya. X-nya kan ikan, Y-nya kelapa. X sama dengan LX pangkat setengah, Y sama dengan LY pangkat setengah. Nah, jumlah total tenaga kerja yang digunakan untuk produksi dua barang tersebut adalah total jumlah waktu yang dia berikan untuk memancing dan mengumpulkan kelapa. Kepuasan Robinson yang mengkonsumsi dua produk tersebut itu utilitasnya X pangkat setengah kali Y pangkat setengah. Nah, di sini ada beberapa data ya. Yang pertama itu KKP-nya atau fungsi produksinya, yaitu LX tambah LY sama dengan 1.500. Nah, yang ini ya, LX sampai LY sama dengan 1.500. Oh ya, untuk soalnya teman-teman bisa lihat di ini ya, di modulnya, modul praktikumnya. Nah, kita hitung, dapatkan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1.500. Nah, ini asalnya dari mana? Kan tadi LX itu X pangkat setengah, LX pangkat setengah itu X. Berarti kalau misalnya LX itu masing-masing dikuadratin kan, jadi X kuadrat. Makanya dapatkan fungsi ini. Nah, oke, masuk ke pertanyaan yang pertama. Jika asumsinya itu tidak ada perdagangan, tentukan alokasi tenaga kerja optimal. Lalu, berapakah nilai utilitas Robinson dan berapa nilai RPT ikan terhadap kelapa? Nah, yang pertama, alokasi tenaga kerja optimal itu saat tadi ya, kalau di soal sebelumnya tuh samakan dua komoditas ya. Saat RPT sama dengan MRS. Nah, di sini RPT-nya kan RPT itu Fx dibagi Fy ya. Nah, Fx itu turunan terhadap X. Fx itu 2X, Fy itu 2Y.
Ini kan bisa dicoret dua jumlahnya. Sedangkan MRS itu MUX per MUY kan. Nah itu kan kalau kita turunin ya, karena pangkat masing-masing setengah itu Y per X. Nah udah tinggal masukin aja samanya X kuadrat tambah Y kuadrat. X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Nah tadi fungsi KKP nya kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1500. Kita substitusi aja, jadi 2Y kuadrat sama dengan 1500. Y sama X nya masing-masing akar 750. Atau kalau didesimalkan 27,4. Selanjutnya fungsi utilitasnya. Sini kan utilitas sama dengan X pangkat setengah Y pangkat setengah. Kita kaliin aja kan, tinggal masukin. Sehingga didapatkan nilai utilitasnya 27,4. Next, untuk RPT-nya. RPT itu Rate of Product Transformation ya kalau nggak salah. Jadi perubahan produksi gitu. Nah, di sini RPT-nya dengan Fx per Fy ya tadi ya, 2x per 2y atau x per y sama dengan 1. Nah, artinya apa? Artinya untuk menambah atau mengurangi produk X, menumbuhkan tambahan atau kurangi produk Y sebanyak 1 juga gitu. Nah, kita next ke yang B. Yang B ini, jika ada perdagangan, Robinson dapat menjual ikan dan kelapanya dengan harga PX sama dengan 3, P sama dengan 2. Nah, jika Robinson memutuskan untuk berproduksi di tingkat yang sama dengan poin A, maka berapakah ikan dan kelapa yang dia konsumsi saat ada perdagangan dan berapa nilai utilitas Robinson yang baru? Nah, di sini ada catatan yang pertama, produksinya tetap. Artinya jumlah produksi X dan Y-nya itu tetap. Nah, dari produksi itu, si Robinson ini kan mendapatkan income atau pendapatan. Nah, untuk menghitung pendapatan sendiri, itu kan rumusnya total revenue gitu ya, pendapatan ya. Itu PX kali X atau ditambah PY kali Y karena ada dua komoditas di sini. Nah, kita totalkan income-nya ternyata 137. Nah, selanjutnya di sini kan pertanyaannya adalah berapa ikan dan kelapa yang dikonsumsi gitu. Nah, konsumsi sendiri itu penghitungannya dinyatakan dengan MRS, Marginal Rate Substitution X terhadap Y. Yang mana itu rumusnya MRS X per Y sama dengan PX per PY. Nah, tadi kan kita udah ngitung MRS apa ya, yaitu Y per X. Sama dengan PX-nya itu 3, P-nya 2. Nah, di sini dapatkan Y sama dengan 1,5X. Substitusi deh ke kurva indifferent atau kurva anggarannya. Dari pendapatan tadi ya. Nah, di mana 137 sama dengan 3X tambah 2Y. Nah, kan substitusi nih Y sama dengan 1,5X. Sehingga didapatkan Y sama dengan 34,2 dan X-nya itu 22,8. Oke. Dan berapa nilai utilitas Robinson yang baru? Oke, di sini belum saya tulis ya. Jadi untuk utilitasnya sebenarnya tinggal masukin aja masing-masing komponennya. Jadinya 22,8 pangkat setengah dikali 34,2 pangkat setengah. Ini teman-teman bisa silahkan dihitung. Next, yang C. Jika Robinson ingin mendapatkan keuntungan dari perdagangan dengan cara memanfaatkan perbandingan harga tersebut, maka berapa X dan Y yang diproduksi oleh Robinson? Nah, sebelum kita membahas soal ini, kita logikaan dulu aja lah. Kalau misalnya harga PX itu lebih tinggi dari harga barang Y gitu. Nah, mikirnya kan kita pasti memproduksi barang yang lebih mahal dulu, lebih besar gitu daripada yang lebih murah. Nah, karena itu pasti nilai X itu lebih besar dari Y. Nah, selanjutnya gimana cara nyarinya? Produksi optimum itu ditentukan oleh RPT tadi ya, dimana RPT itu PX per PY. Nah, di sini RPT kan Fx per Fy ya. Fx PY nya udah diketahui 3 sama 2, sama kayak yang sebelumnya yang B ya. Nah, sehingga dihitung dengan konsep matematika didapatkan X sama dengan 1,5 Y. Nah, selanjutnya substitusi deh ke fungsi KKP yang udah diketahui di bagian A ya. Sehingga didapatkan nanti hasilnya Y sama dengan 21,5 dan X-nya sama dengan 32,2. Nah, terbukti kan nilai X itu lebih besar dari nilai Y. Oke, nomor 3 sekarang. Nomor 3 ini kita harus tahu teorinya nih, teori tentang homogeneous derajat nol, tentang hukum Walras. Oke, sama keseimbangan harga relatif.
Oke, kita baca dulu soalnya. Asumsikan ada barang X1, X2, dan X3 dalam perekonomian dan fungsi excess demand untuk barang X2 dan X3 itu excess demand barang 2 min 3P2 per P1 ditambah 2P3 per P1 dikurang 1. Sedangkan excess demand barang 3 itu 4P2 per P1 dikurang 2P3 per P1 dikurang 2. Nah, yang pertama pertanyaannya, buktikan bahwa fungsi tersebut homogeneous derajat 0 untuk P1, P2, dan P3. Nah, syarat untuk homogeneous derajat 0 itu ketika nilai itu digandakan, itu nilai excess demand-nya tuh nggak berubah gitu. Nah, kalau kita lihat di fungsi ini kan semuanya linear gitu ya. Ini linear, artinya derajat 1 semua kan. Pangkatnya itu 1 semua. Artinya ketika digandakan, kayak misalnya 3P jadi 6P, 6P2. Ini kan juga jadi 2 kan, 2P1 jadinya. Nah, nilainya akan tetap gitu. Artinya di sini tidak berubah. Sehingga dapat dikatakan nilai ini benar untuk derajat 0 gitu. Oke, lanjut. Yang kedua, gunakan hukum Walras untuk menunjukkan elastis demand 2 sama dengan elastis demand 3 sama dengan 0, maka elastis demand 1 sama dengan 0. Nah, di sini hukum Walras, sigma untuk P1 kali elastisitas demand sigma untuk PI dikali elastisitas excess demand I sama dengan 0. Artinya di sini totalnya itu sama dengan 0. Nah, di sini kan ED2 sama ED3 itu sama dengan 0. Ini sama dengan 0 nih, ini 0, ini 0. Totalnya kan 0 ya. Nah, ini juga 0 gitu. Karena kalau ditotalin kan jadinya 0. Makanya elastisitas excess demand excess demand 1 itu sama dengan 0. Yang terakhir, selesaikan persamaan tersebut untuk keseimbangan harga relatif P2 per P1 dan P3 per P1. Lalu berapa nilai keseimbangan untuk P3 dan P2? Nah, di sini asumsinya E2 sama E3-nya sama dengan 0 ya. Kita operasiin deh. Nah, kita operasiin eliminasi substitusi biasa sih, sehingga didapatkan yang pertama itu rasio P2 per P1 itu 3, untuk rasio P3 per P1 itu 5, sehingga didapatkan rasio P3 per P2 nya itu 5 per 3. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan pertemuan 6 teori mikroekonomi 2. Terima kasih.